di kota Hiroshima bernama Gokurakuchou yang sedang mendapatkan masalah karena gengnya itu telah diserang oleh geng lain bernama geng Case. Tapi ternyata penyebab Case menyerang Gokuraku karena pemimpin geng Gokuraku bernama Toshi yang telah menyerang terlebih dahulu. Tapi orang terkuat nomor 2 di geng Gokuraku bernama Yoji tidak mengetahui masalah itu. Ia lalu ngebacot kepada bosnya dan meminta penjelasan kenapa geng mereka diserang. Setelah dijelaskan panjang lebar, ia pun langsung memarahi Toshi karena telah nekat menyerang geng lain. Yang ternyata alasan Toshi nekat melakukan itu karena ia ingin geng Gokuraku menjadi geng terkuat di Hiroshima. Dan bisa kita ketahui Yoji memiliki 2 pengikut setia, yaitu Eiji dan Hisao. Di tempat lain kita diperkenalkan dengan seorang pria culun bernama Kiriki Tsukasa yang sedang dipajak oleh segerombol berandalan. Tapi tiba-tiba datang Yoji yang membantu Tsukasa dan membuat para berandalan itu pun langsung kabur setelah mengetahui Yoji dari geng Gokuraku. Tapi Tsukasa harus merelakan barangnya yang telah diambil oleh berandalan itu. Padahal barang itu akan ia diberikan kepada seorang cewek bernama Kumi yang sedang ada di seberang jalan. Tidak lama kemudian Kumi pun berlari karena ada sekelompok gangster yang mengejarnya. Melihat hal itu Tsukasa pun mencoba untuk menyelamatkan Kumi, tetapi Yoji mencegahnya karena ia tidak mungkin melawan geng itu. Lalu Yoji membawanya ke kafe, yang dimana kita tahu kafe itu tempat kerjanya Kumi sekaligus tempat nongkrongnya Yoji and the gang. Di tengah obrolannya itu tiba-tiba Yoji mendapatkan telepon dan memberitahunya bahwa geng Gokuraku telah dibantai oleh geng Case. Mendengar hal itu ia dengan cepat pergi ke markas besar geng Gokuraku untuk melihat keadaan anggotanya. Setelah melihat anggotanya yang babak belur, ia pun memutuskan untuk pergi ke markas geng Case untuk melakukan perdamaian dengan mereka agar tidak ada lagi peperangan. Tetapi Toshi melarangnya karena itu akan mencoreng nama baik geng Gokuraku. Karena Yoji yang selalu nurut dengan perintah Toshi, Eiji dan Hisa pun mulai kecewa dengannya. Mereka berdua pun menceramahinya agar Yoji berani bertindak dan menghentikan sifat songongnya Toshi. Esokan harinya Tsukasa tidak sengaja melihat Yoji yang sedang mengulang di sisi jalan. Tapi ternyata di hadapan mereka berdua ada Kumi yang sedang dibawa oleh anggota geng Gokuraku. Tsukasa pun dengan cepat langsung mengejarnya untuk menyelamatkan Kumi meski sudah dicegah oleh Yoji. Di markas besar Gokuraku dengan polosnya Tsukasa menyuruh mereka untuk melepaskan Kumi, namun malah dibantai oleh anggota Gokuraku karena sudah berani masuk ke dalam markasnya. Dan Yoji yang berada di sana hanya bisa melihat dan tidak bisa melakukan apa-apa. Tapi tak disangka setelah Kumi ditampar oleh Toshi, tiba-tiba Tsukasa bangkit dan berubah seperti seorang iblis. Karena dengan mudahnya Tsukasa langsung membantai anak buahnya Toshi. Bahkan Yoji dan kedua temannya terkejut melihat hal itu. Karena Tsukasa yang terlihat culun ternyata bisa baku hantam dan membantai beberapa anggota Gokuraku. Dan saat Tsukasa akan diserang dari belakang, tiba-tiba Yoji dan kedua temannya langsung membantu Tsukasa. Dan akhirnya Yoji pun mulai berani melawan pemimpinnya sendiri demi menyelamatkan gengnya dari perpecahan. Dan langsung baku hantam squad versus RW. Dan terlihat baku hantam itu Tsukasa and the gang yang lebih unggul, hingga akhirnya Tsukasa harus melawan ketua geng Gokuraku. Namun dengan mudah ia mengalahkan Toshi. Dan setelah mengalahkan Toshi, ia terkejut karena Kumi yang menghampiri Toshi, yang ternyata Kumi adalah adiknya Toshi. Mengetahui hal itu ia pun menyesal karena telah mengalahkan Toshi dan menyangka kalau ia akan gagal mendapatkan Kumi. Dan setelah pertarungan itu selesai, Toshi pun memutuskan untuk keluar dari geng Gokuraku karena telah dikalahkan oleh Tsukasa. Dan ia juga akan melakukan gencatan senjata dengan geng Case. Lalu ia juga menunjuk Tsukasa menjadi penggantinya sebagai ketua geng Gokuraku. Karena ketua geng yang baru ditentukan oleh ketua geng sebelumnya sesuai peraturan yang ada di Hiroshima. Mendengar hal itu, Yoji pun langsung mencari Tsukasa dan ia juga setuju bahwa Tsukasa akan menjadi pemimpin geng Gokuraku generasi ke-8. Tapi terlihat Tsukasa yang tidak mau menjadi seorang pemimpin karena tujuan dia hanya untuk melindungi dan mendapatkan cintanya Kumi meskipun belum mengenalnya. Keesokan harinya secara diam-diam Eiji bertemu dengan pacarnya bernama Mika, yang ternyata Mika adalah anggota dari geng Naik, geng terkuat nomor 2 di kota Hiroshima. Dan pertemuan mereka berdua dilihat oleh pemimpin ketua geng Naik bernama Hiro. Melihat hal itu, Hiro pun langsung mengumpulkan anak buahnya untuk menyerang geng Gokuraku karena Eiji dan Mika yang telah melanggar peraturan, di mana dalam peraturan anggota geng tidak boleh berpacaran dengan anggota geng lain.
Saat di kafe, Yoji mendapatkan kabar bahwa gengnya telah diserang oleh geng Naik. Lalu Yoji dan Tsukasa Eiji malah nekat pergi ke markas besar geng Naik untuk menemui Hiro untuk menyelesaikan masalahnya. Di sana ia langsung disambut hangat oleh Hiro dan anak buahnya. Dan tanpa banyak bacot ia pun langsung dihajar dan dikeroyok oleh mereka. Di tempat lain, Tsukasa yang datang ke kafe diberitahu oleh Kumi bahwa Yoji dan Hisao telah pergi setelah mendapatkan telepon dari Eiji. Mendengar hal itu, dengan cepat ia pun langsung pergi ke markasnya geng Naik untuk menyelamatkan mereka. Bersamaan dengan itu, Yoji dan Hisao yang sudah sampai di markasnya geng Naik melihat Eiji yang sudah babak belur oleh geng Naik. Tetapi Yoji dan Hisao hanya bisa terdiam karena disuruh untuk tidak ikut campur oleh Eiji. Dan tidak lama kemudian datang Tsukasa yang langsung ngebacot bahwa peraturan itu dibuat untuk diubah karena dia yang menolak dengan peraturannya itu. Di sini Hiro pun baru mengetahui Tsukasa adalah pemimpin baru geng Gokuraku. Dan akhirnya mereka bertiga pun kembali bersemangat dan langsung baku hantam dengan anggota Naik. Meski hanya sedang berjalan, tiba-tiba Yoji mendapatkan pesan dari Kaju yang mengajaknya bertemu di markas geng Beast. Dengan cepat Yoji pun langsung pergi ke sana. Tapi saat sampai di sana ternyata sudah ada Sakuragi dan anak buahnya yang menunggunya. Yang ternyata Yoji sudah dijebak oleh Sakuragi agar datang ke sana dengan mengambil HP-nya Kaju. Dan mereka pun langsung menghajar dan mengeroyok Yoji hingga babak belur. Bersamaan dengan itu, Tsukasa yang menuju ke kafe tidak sengaja bertemu dengan Kaju. Lalu ia pun menanyakan tentang Yoji yang ingin bertemu dengannya. Namun Kaju tidak merasa memberi pesan kepada Yoji dan dengan cepat pergi ke markas Beast bersama Tsukasa. Dan saat sampai di sana, benar saja ternyata Yoji sudah babak belur oleh Sakuragi dan anak buahnya. Tsukasa yang melihat hal itu langsung mengajar Sakuragi hingga ngacleng. Dan disinilah akhirnya Tsukasa pun mengakui bahwa dirinya adalah pemimpin geng Gokuraku generasi ke-8 dan langsung ngamuk di sana karena melihat Yoji yang babak belur. Dan baku hantam itu terdengar oleh Dano yang sedang menghulang. Mendengar hal itu, ia pun langsung keluar dan melihat semua anak buahnya termasuk Sakuragi sudah dibantai oleh Tsukasa sendiri. Bahkan Kaju yang melihat hal itu tidak menyangka Tsukasa yang terlihat culun bisa membantai anggotanya. Dan tanpa banyak bacot, Tsukasa pun langsung berlari dan mengeluarkan jurus andalannya, yaitu Nenggel Bari Ngajleng ke angan Dano. Meskipun sedikit terpental, namun pukulannya itu tidak membuat Dano terjatuh. Dan saat mereka berdua akan baku hantam, terdengar suara sirine polisi yang menuju ke tempat itu. Mendengar hal itu, mereka pun semua langsung kabur dari sana. Dan ternyata pukulan itu membuat Dano bangkit dan bergairah lagi untuk baku hantam. Dan kejadian itu membuat awal peperangan geng Beast dan Gokuraku dimulai. Di markas besar, Dano mengumpulkan semua pasukannya dan siap berperang dengan geng Gokuraku. Namun sebelum perang dimulai, Kaju menemui Yoji dan mengucapkan terima kasih kepada Tsukasa karena telah membuat Dano bangkit kembali. Karena Tsukasa satu-satunya orang yang berhasil membuat Dano bangkit. Dan sebenarnya Dano hanya ingin buy-one dengan Tsukasa. Lalu Kaju menyuruh Yoji untuk keluar dari gengnya karena dia yang tidak akan segan-segan menghajar Yoji jika peperangan dimulai. Setelah obrolan mereka selesai, Yoji pun menceritakan kepada Eiji dan Hisao, lalu memintanya untuk tidak memberitahukan kepada Tsukasa, karena itu akan membahayakannya jika Tsukasa ikut berperang. Singkat cerita, terlihat semua anggota Beast yang sudah bergerak dan menuju ke markasnya geng Gokuraku. Tapi saat di sana ternyata hanya ada Yoji, Eiji, dan Hisao saja, karena dengan mereka bertiga saja sudah cukup untuk menghajar Beast. Meski terjadi perbacotan dulu hingga akhirnya Dano menyuruh anggotanya langsung menyerang. Bersamaan dengan itu, Tsukasa datang ke kafe seperti biasa. Di sana ia bersantuy karena tidak mengetahui Yoji dan kedua temannya sedang berperang melawan geng Beast. Tidak lama kemudian datang Mika yang sedang mencari Eiji, karena dia yang khawatir setelah mendengar rumor dari geng lain bahwa Beast dan Gokuraku akan berperang. Mendengar hal itu, tanpa banyak bacot, Tsukasa langsung pergi ke markasnya. Sedangkan Yoji and the gang yang sedang berusaha melawan mereka mulai kewalahan karena anggota geng Beast terus bertambah. Tapi seketika pertarungan itu terhenti setelah Tsukasa datang ke sana. Dan disinilah terjadi baku hantam terepik untuk menentukan siapa yang terkuat di Hiroshima antara Dano dan Tsukasa. Dalam pertarungan itu terlihat mereka berdua yang sama-sama kuat meski terlihat Dano sedikit lebih unggul. Tapi di tengah pertarungan itu saat Tsukasa dan Dano akan petenggel-tenggel, tiba-tiba Sakuragi menyerang Tsukasa dari belakang hingga terjatuh.
Dano yang melihat hal itu langsung mengajar Sakuragi karena telah mengganggunya Baiwan dengan Tsukasa. Lalu Dano pun mengelurkan tangannya dan membantu Tsukasa berdiri, lalu meminta maaf karena Sakuragi yang berbuat kotor kepadanya. Dan suatu saat mereka akan kembali menyelesaikan masalahnya itu. Lalu Dano pun mengajak semua anggotanya untuk pergi dari sana. Ending yang mantap sekali. Ya meskipun belum ending ya kan, karena ini masih episode ketiga ya. Masih ada lagi episode selanjutnya cuy. Semoga bisa lebih seru dan menantang.